Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Baiklah, pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Namun sebelum itu, Bapak minta kepada Ananda semua untuk terlebih dahulu membaca doa. Dalam hal ini kepada anak Bapak Syahrul untuk dapat memimpin doa ini. Oke, baik. Oke, untuk teman-teman semuanya, mari kita awali pembelajaran ini dengan membaca doa. Oke, kita baca doa bersama-sama. Baca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bapak. Oke, terima kasih banyak Bapak ucapkan kepada seluruh anak-anak Bapak. Semoga dengan membaca doa tadi dibukakan hati kita untuk mendapatkan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita absen dulu terlebih dahulu. Baik, Pak. Kurniati. Hadir, Pak. Dahlia. Hadir, Pak. Syahrul. Hadir, Pak. Nur Aidawati. Pak. Ya, oke. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabar anak-anak Bapak semuanya? Alhamdulillah sehat. Sehat, Pak. Nah, selanjutnya mari kita simak video pembelajaran kita sebagai pengantar daripada suasana belajar kita pada pagi hari ini.
Apakah jelas video yang Ananda lihat semua? Jelas, Pak. Baiklah, sebelum Bapak melanjutkan pembelajaran kita pada kesempatan pagi ini, Bapak akan menyampaikan terlebih dahulu kompetensi dasar daripada pelajaran PAI kita pada pagi hari ini. Yang pertama, menerapkan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Yang kedua, menunjukkan sikap tanggung jawab dan kerjasama dalam penyelenggaraan jenazah di masyarakat. Yang ketiga, menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan jenazah. Yang berikut, yang keempat, menyajikan prosedur penyelenggaraan jenazah. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah dengan menggali informasi dari berbagai sumber belajar dan mengolah informasi, diharapkan peserta didik dapat yang pertama menjelaskan kandungan dalil nakli tentang kepedulian terhadap jenazah dengan benar. Yang kedua, menjelaskan tentang memandikan dan mengapani jenazah dengan benar. Yang ketiga, menganalisis ketentuan dan tata cara memandikan dan mengapani jenazah. Yang keempat, menganalisis hikmah pelaksanaan memandikan dan mengapani jenazah syariat Islam, sesuai dengan syariat Islam. Yang kelima, menyajikan ketentuan dan tata cara memandikan dan mengapani jenazah sesuai syariat Islam. Yang keenam, mempraktekkan tata cara memandikan dan mengapani jenazah sesuai syariat Islam. Ananda semua, Bapak bertanya terlebih dahulu. Selama ini sudahkah Ananda pernah melihat atau menjenguk orang yang sudah meninggal dunia? Pernah, Pak. Nah, Ya. Pak. Bagaimana penyelenggaraan jenazah yang meninggal karena COVID-19? Apakah sama dengan jenazah biasa? Tidak, Pak. Oh, tidak. Oke. Pada kesempatan ini, penyelenggaraan jenazah kita khususkan kepada submateri memandikan dan mengapani jenazah. Pada pembelajaran kita pagi ini, Bapak akan membagi Ananda dalam dua kelompok. Kelompok satu itu anak Bapak Kurniati dan Dahlia. Kelompok dua Syahrul dan Nur Aidawati. Kelompok satu membahas tentang memandikan. Dan kelompok dua mengapani. Semuanya paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke. Nah. Silakan Anda semua diskusikan terlebih dahulu. Kelompok satu tentang memandikan dan kelompok dua mengapani. Bapak berikan kesempatan sekitar 5 menit sambil menengok atau memperhatikan video yang akan Bapak putar berikut ini. Baik, Pak. Jenazah. Menyiapkan air dan daun bidara atau sabun di dalam bejana. Menyiapkan kapur barus dan persiapan sebelum memandikan jenazah. Tutup jenazah menggunakan kain. Jenazah dibawa ke tempat yang tertutup. Gunakan meja yang ada lubangnya agar kotoran bisa langsung turun ke bawah.
Posisi jenazah harus terlentang. Selanjutnya, siapkan air untuk proses memandikan jenazah. Berikut ini air yang sudah dicampur dengan daun bidara dan air yang sudah dicampur dengan kapur barus. Petugas yang memandikan jenazah berjumlah 4 orang. 2 orang bertugas memegang penutup jenazah dan 2 orang bertugas memandikan jenazah. Dalam memandikan jenazah, bersihkan kotoran jenazah terlebih dahulu. Pertama, membersihkan lubang-lubang di bagian kepala, membersihkan mata, telinga, dan hidung. Kedua, membersihkan kotoran perut dari dada sampai dengan perut bagian bawah dengan cara ditekan secara perlahan. Ketiga, membersihkan bagian dubur menggunakan handuk waslap. Selanjutnya, mewudukan jenazah. Pertama, membasuh bagian wajah. Kedua, mengusap tangan kanan jenazah, kemudian yang kiri. Hanggang tanggung jawab langsung jalan. Yang maksudnya kita semua kena. Kepala jenazah. Keempat, basuh kedua kaki kanan dan kiri. Ada yang tahu tentang kitab suci? Selanjutnya, memandikan jenazah. Dalam memandikan jenazah, sunnah total siramannya adalah ganjil. Menyiram dari bagian kepala secara perlahan dengan hitungan ganjil. Setelah semuanya basah, kemudian disabuni dan dikeramasi. Tubuh jenazah dimiringkan ke kanan, disiram, kemudian disabuni dan digosok. Tubuh jenazah dimiringkan ke kiri, disiram, kemudian disabuni dan digosok. Setelah selesai, kemudian dibilas sampai bersih dan bilasan terakhir dengan menggunakan air kapur barus. Kemudian, handuk atau kain yang terbentang di atas jenazah ditutupkan dan dihandukkan ke tubuh jenazah. Kemudian, kain yang basah disingkirkan dan diganti dengan kain yang baru. Setelah semuanya selesai, jenazah siap dikafani. Oke. Ya, setelah kita menyimak video tadi, kepada Ananda untuk dapat melihat video berikut ini. Baik, Pak. Kafani jenazah. Alat-alat yang harus disiapkan dalam mengkafani jenazah yaitu pertama, kain kafan. 3 helai kain kafan untuk laki-laki dan 5 helai kain kafan untuk perempuan. Kemudian, ukur kain kafan berdasarkan lebar tubuhnya. Jika lebarnya 30 cm, maka kain kafan yang dibutuhkan selebar 90 cm. Jika lebarnya 40 cm, maka kain kafan yang dibutuhkan selebar 120 cm, yang berarti setiap lebar tubuh jenazah dikalikan 3. Kemudian, ukur kain kafan berdasarkan panjang tubuhnya. Jika panjang jenazah 180 cm, maka kain kafannya dilebihkan 60 cm. Yang berarti setiap panjang tubuh jenazah ditambah sepertiganya. Kemudian, gunting kain kafan secukupnya untuk tali pengikat jenazah. Tali pengikat jenazah yang digunakan harus Tapi ditucak Kedua, kafas. Kafas digunakan untuk menutupi lubang yang terdapat pada jenazah seperti lubang hidung dan telinga. Ketiga, minyak wangi cendana. Minyak wangi ini digunakan untuk memberi wewangian pada jenazah. Keempat, meteran. Meteran digunakan untuk mengukur tubuh jenazah. Kelima, siapkan perlengkapan jenazah. Bagi laki-laki, siapkan baju, pengikat kepala,
dan cawat. Begitupun dengan perempuan, siapkan baju, kerudung, dan cawat. Cawat digunakan untuk menutupi kemaluan jenazah. Keenam, kapur barus. Hal yang harus dilakukan dalam mengkafani jenazah yaitu: pertama, mengoleskan minyak wangi cendana dan kapur barus pada kain kafan dan tubuh jenazah yang bersentuhan langsung dengan jasad. Kedua, siapkan kain kafan dan tali pengikat jenazah. Kemudian, letakkan tali pengikat jenazah di bawah kain kafan. Selanjutnya, pindahkan jenazah ke atas kain kafan. Ketiga, diberi kapas pada lubang telinga dan lubang hidung jenazah. Keempat, pakaikan perlengkapan pada jenazah laki-laki seperti baju, pengikat kepala, dan cawat. Begitupun pada jenazah perempuan, pakaikan perlengkapan baju, kerudung, dan cawat. Kemudian, tarik kain kafan sebelah kiri, diikuti dengan ujung kain kafan sebelah kanan jenazah. Setelah itu, ikat dengan tali simpul yang bisa dibuka. Maka, jenazah selesai dikafani dan siap disolatkan. Ya, oke Anda semua sudah menyimak video yang Bapak tayangkan tadi. Silahkan kepada masing-masing kelompok untuk mendiskusikan video yang Bapak tayangkan tadi. Bapak berikan kesempatan waktu 5 menit. Baik, Pak. Ya, silakan anak-anak Bapak Sarul mengerjakan tugas yang Bapak berikan. Ya, Pak. Nanti setelah 5 menit, masing-masing kelompok nanti mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, dah selesai? Sudah, Pak. Sudah. Ya, silakan. Kelompok 1, Bapak persilakan terlebih dahulu untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok 1 Bu Nur, Pak. Ya, kelompok 1 anak Bapak Kurniati dan Dahlia. Baik, Pak. Kami mewakili dari kelompok 1, Pak. Ya. Berdasarkan hasil diskusi kami, bahwasanya mengurus jenazah itu ada 4 kegiatan. Pertama, memandikan, mengkafani, menyalatkan, dan menguburkan. Sedangkan kami dapat tugas membahas tentang memandikan. Dari paparan video ini dapat kami simpulkan bahwasanya hal-hal yang harus dipersiapkan dalam memandikan jenazah itu ada tempat mandi, airnya, sid atau bidara istilahnya, sabun, sarung tangan, kapas, dan terakhir yang harus disiapkan adalah air kapur barus. Secara proseduralnya atau tata cara memandikan jenazah itu, pertama jenazah dibaringkan dulu, Pak, di tempat yang tertutup, yang tidak bisa dilihat langsung oleh orang lain. Kemudian tubuh si mayit itu ditutupi dengan kain. Pihak yang memandikan memakai sarung tangan. Air yang digunakan untuk memandikan mayit itu adalah air yang suci, dan disunahkan mencampurnya dengan sid atau bidara, atau istilahnya air kapur barus gitu, Pak. Ya. Kemudian yang selanjutnya itu menyiram ke seluruh badan secara merata. Selanjutnya membersihkan bagian-bagian yang ada lubang-lubangnya gitu, Pak. Kemudian misalnya lubang hidung, lubang telinga, atau di celah-celah jari-jari tangan, jari-jari kaki, semuanya dibersihkan. Kemudian membersihkan kotoran dan najis yang melekat pada anggota badan jenazah, khususnya di bagian perut. Kemudian mewudukkan jenazah,
terakhir, kemudian baru memandikan layaknya semandi biasa gitu Pak. Mulai dari yang kanan, kemudian yang kiri. Ya. Mungkin itulah hasil diskusi dari kelompok kami Pak. Terima kasih Ya. Pak. Ya, kita kasih aplaus untuk kelompok 1. Ya, 100 untuk kelompok 1. Terima kasih Pak. Ya, silakan kalau ada tanggapan dari kelompok 2, apakah ada yang perlu ditambahkan? Silakan Ananda Sahrul, itu nampaknya sudah ingin menjawab atau menanggapi. Ini masalah airnya, Pak. Air jenazah itu ada macamnya nggak, Pak? Ada kata orang ada namanya air 9, air apa itu, Pak? Ya, yang jelas air untuk memandikan jenazah itu airnya suci. Dah, silakan kepada anak bapak yang kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Senior, Pak, senior, Pak. Ya, silakan. Nur. Anak bapak Nur Aidawati. Pak Nur. Tentang mengapa nih tadi ya? Ya, Pak, senior, Pak. Ya, Nur. silakan dipresentasikan semampunya. Nur. Baik Pak, saya akan Ya. menjawab. Silakan. Tata cara mengkafani jenazah. Yang pertama Pak, dibentangkan dulu. Dengan menggunakan kain kafan dalam prosesnya. Kemudian kalau perempuan menggunakan 3 kain. Kalau laki-laki 3 lembar kain. Maaf Pak, ulang Pak ya. Ya, silakan. Tolong temanya dibantu, Sarul. Iya, Pak. Masalah kainnya lagi, Pak. Kalau Ya. laki-laki 3 lapis kain, yang perempuan 5 lapis kain. Ya. Ukurannya, kalau ukuran lebarnya dikalikan 3 dengan lebar jenazah. Kalau lebar badannya 30, maka lebar kain jenazah 90. Kalau panjang jenazah itu 120, maka panjang kain kafan dibuat 180. Berarti ya disampingkan 30 di atas kepala, 30 cm di kaki. Itu untuk ukurannya, Pak. Ya. Nah, Sudah? kemudian ditambah Pak, ada kapas. Kapas itu fungsinya untuk menutupi lubang-lubang dan lubang hidung, lubang telinga, dan lubang-lubang lainnya, Pak. Itu Pak. Ya, terima kasih dari anak bapak yang kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 1 kalau ada yang ingin menanggapi, kalau ada yang kurang dari kelompok 2. Mungkin menambahkan penjelasan dari kelompok 2 Pak. Bagian kain kafan untuk jenazah perempuan itu apa saja bagian-bagian yang diperlukan gitu Pak, berdasarkan lembaran-lembarannya gitu Pak. Iya, tadi belum disebutkan. Baik, kami jawab kembali ya Bu ya. Untuk kain kafan perempuan itu 1 lembar untuk menutup seluruh badan, kemudian lembar kedua sebagai kerudung kepala,
lembar ketiga sebagai baju kerudung, lembar keempat menutup pinggang hingga kaki, kemudian lembar kelima itu menutup pinggul dan paha, Pak. Ya, oke. Bagus sekali jawabannya. Ya, kelompok 2 Bapak kasih A+. Ya, mari kita kasih A+ untuk kelompok 2. Sama-sama bagus jawabannya. Nah, oke, Anda semua. Nah, yang perlu Anda ketahui tentang penyelenggaraan jenazah. Penyelenggaraan jenazah itu adalah pengurusan jenazah seorang muslim atau muslimat dengan cara memandikan, mengapani, menyolatkan, dan menguburkannya. Kemudian mengurus jenazah itu hukumnya adalah fardu kifayah. Selanjutnya, apabila ada seorang muslim atau muslimat yang meninggal dunia, kewajiban kita seorang muslim yang masih hidup adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengurus jenazahnya. Yang kedua, mengurus harta pusakanya. Kemudian, memandikan. Yang pertama, syarat jenazah yang dimandikan itu adalah orangnya beragama Islam. Yang kedua, didapati tubuhnya walaupun hanya sebagian. Yang ketiga, bukan karena mati syahid. Kemudian cara memandikan jenazah. Yang pertama, jenazah itu dibaringkan di tempat yang lebih tinggi, terhindar dari hujan matahari, dan tertutup, tidak terlihat kecuali orang yang memandikan dan mahramnya. Jenazah itu dipakaikan kain agar auratnya tertutup. Yang kedua, membersihkan kotoran dan najis yang melekat pada anggota badan jenazah, mengeluarkan kotoran bagian dalam perut, itu adalah dengan cara menekan bagian bawah perut dan mengangkat sedikit bagian kepala serta badan supaya kotoran-kotoran yang mungkin ada di dalam perutnya itu dapat keluar. Yang ketiga, menyiramkan air ke seluruh badan secara merata dari kepala sampai ke ujung kaki, disunahkan 3 kali atau lebih dengan mendahulukan anggota badan sebelah kanan, lalu dilanjutkan dengan sebelah kiri. Yang keempat, setelah semuanya bersih, barulah kita mewudukkan jenazah sebagaimana kita berwuduk sebelum melaksanakan sholat. Yang kelima, terakhir kita sirami dengan larutan kapur barus dan harum-haruman. Kemudian siapa orang yang berhak memandikan jenazah itu? Yang pertama, orangnya Islam, berakal sehat, balik, berjenis kelamin yang berjenis kelamin sama, yaitu jenis jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki, jenazah perempuan dimandikan oleh perempuan, kecuali suami istri atau mahram jenazah. Yang kedua, keluarga yang mengetahui tata cara dan mampu memandikan jenazah. Yang ketiga, dapat menjaga kerahasiaan jenazah atau amanah. Selanjutnya,
bagian kedua yaitu setelah kita memandikan lalu kita mengapani jenazah. Mengapani jenazah ini adalah membungkus jenazah dengan kain kafan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, Anda lihat itu ada gambar orang mencabik atau menggunting kain kafan. Warnanya putih. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mengapani jenazah. Yang pertama, hukum dan syarat orang yang mengapani sama dengan ketentuan memandikan jenazah. Yang kedua, kain kafan itu diperoleh dari cara yang halal. Yang ketiga, kain kafan hendaknya bersih, berwarna putih, dan sederhana. Tidak terlalu mahal dan tidak pula terlalu murah. Selanjutnya, kain kafan itu minimal 1 lapis untuk menutupi seluruh tubuh. Bagi jenazah laki-laki sebaiknya dibungkus 3 lapis tanpa ditambah serban, sarung, kopiah, dan sebagainya. Adapun untuk jenazah perempuan sebaiknya 5 lapis termasuk baju bagian bawah dan jilbab. Nah, kemudian adapun tata cara mengapani jenazah, yang pertama, hamparkan selembar tikar di atas lantai atau balai. Yang kedua, rentangkan 5 ulas tali di atasnya. Yang ketiga, susun lapisan kain kafan 3 lapis untuk laki-laki dan 5 lapis untuk perempuan atau wanita. Yang keempat, ikat dengan kuat dan jadikan ikatannya di sebelah sisi kiri mayat, selimuti mayat yang telah dikafani agar benar-benar tertutup dan terjaga sebelum kita menguburkannya. Nah, itulah materi pembelajaran PAI kita pada kesempatan ini. Semoga Anda semua paham dan dapat melaksanakan dan mengamalkannya di tengah-tengah masyarakat. Insyaallah, Kita Pak. tutup. Ya, pada pertemuan selanjutnya nanti kita akan mempelajari atau membahas tentang menyolatkan jenazah dan menguburkan jenazah serta bertakziah. Paham semua anak-anak Bapak? Paham, Pak. Ya. Insyaallah, Pak. Ya. Oke. Baiklah. Kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.